Yang bikin menarik daripada ya pengalamannya sampean dari awal sampai akhir ini menarik, tapi tidak kalah menarik juga masalah bisnis. Iya. Ini teman-teman semua, Mas Dedi, Mas Aris atau Mas Setiawan ini ternyata ini sekarang jadi bos kolor. Kalau di pasar kebanyakan tempo mas. Ada yang cash, ada yang tempo. Nah itu bangun kepercayaan satu sama lain gimana? Apa ya pekerjaannya itu nyetok ya, tempo mainnya tempo, pernah ketipu? Iya. Bos kolor yang setiap harinya ini pasti ngirim barang. Kalau ngirim barang kalau biasa teman-teman tahu apa ya, per ekspedisi atau per pengiriman barang. Ini pasti setiap harinya ngirim bal-balan. Omsetnya itu satu bulan kira-kira 130 juta. 130 juta. Itu uang Itu semua. nggak bersih mas. Itu dia omset kan iya, ya, omset, tapi nggak 130 bersih. juta. Nah itu awalnya gimana ini? Kok bisa jadi bos kolor? Padahal kan dulunya sampean kan apa ya, anak liar Iya, lah, anak emang. free Iya. free fire, Saya itu freedom. gini mas, cerita awalnya itu saya ikut kerja rekan saya yang satu kos itu, saya tukang packing mas di sana. Tukang packing online, Shopee ya. Kalungan. Terus mereka mempunyai ide membuat kolor motif mas. Terus saya pikir-pikir lagi, hampir 1 bulan itu saya tak pikir saya dapat modal dari mana, caranya ya saya nggak bisa, orang saya emang keluarga saya juga nggak ada yang konveksi, Nggak ada mas. basic konveksian. Orang tua saya tani sih mas, nggak ada basic konveksi kayak gitu. Ya saya berusaha mencari modal. Saya telepon sama om saya bilang jangan bikin kecewa saya, uangnya jangan buat judi lagi. Om saya ngasih kesempatan ke saya, Ngasih kesempatan ke sampean ya. habis itu saya langsung membuka konveksi kecil-kecilan. Cuman satu bos itu yang saya Yang dikasih proyek tadi ya. cuman saya punya bos itu cuma satu, nggak ada. Satu. Iya, nggak ada yang lain. Yang di Semarang itu tadi berarti. Iya, yang di Semarang itu tadi yang bareng sama satu kosan. Sampai sekarang belum lulus. Sama belum lulus. Iya. Berarti beliau pun juga bos juga ya, bos Iya. online. Iya, tapi saya yang nyetori. Sama yang nyetoki ya. Itu mah. Iya. Terus sampai kok bisa sampai sekarang bisa jadi bos yang besar ya? Iya, berjalannya waktu ada teman saya yang ikut ngejualin, ikut posting lah di Facebook kayak gitu, dan tetangga saya kan mainnya ke pasar-pasar, saya jadi ikut, jadi termotivasi lah mas, saya ingin kayak dia. Saya ke pasar mas, mental saya ya sempet down di pasar. Pasar mana ini? Ya kalau sampai saat ini yang saya jalan di pasar Tegal Gubuk mas. Tegal Gubuk. Kalau Tegal Gubuk ini sebenarnya pasar terbesar kedua apa pertama ini? Kalau saya itu Tegal Gubuk itu menurut saya pasar kalau di sini udah terkenal sih mas, maksudnya. Iya, kalau betul. besar mah besar Klewer, Tanah Abang. Besar Tanah Abang. Besar Tanah Abang. Iya betul sih. Kalau setahu saya sih memang pasar yang terbesar untuk konveksi ini kan ada beberapa tempat. Kalau di Jawa kan ya Jakarta, Tanah Abang, terus Cipulir, betul. Tegal Gubuk ini ikutnya Indramayu apa? Ikutnya Cirebon. Cirebon. Kalau menurut saya itu Cirebon ikutnya. Bukan Indramayu ya? Belum nyampe kayaknya. Belum sampai. Tegal Gubuk, kemudian Solo ya, Klewer. Nah, itu biasanya bos-bos besar itu di situ ya mas ya? Iya, itu namanya usaha, nggak terjun ke lapangan kayaknya nggak bakal ketemu ikan kakap. Betul. Ibarat
ikan itu ya kalau kita ingin kita harus cari ikan mancing kakap, dulu, harus mancing dulu ya. Iya. Iya, iya, iya. Itu berarti sampean main ke apa ikut tetangga yang jualan ke pasar. Iya, Tadi ikut ke pasar. setiap malam Jumat saya ke pasar kayak gitu. Tapi setelah udah mengenal saya, produksinya saya udah dikenal sama pedagang-pedagang di pasar, mereka cuma telepon, kirim kayak gitu. Itu biasanya cash atau tempo, Mas? Kalau di pasar kebanyakan tempo, Mas. Ada yang cash, ada yang tempo. Nah itu bangun kepercayaan satu sama lain gimana? Kalau sama sendiri kan pastinya kan kalau ketemu orang pertama ketemu orang mintanya tempo kan pasti ada keraguan, benar enggak? Nah, itu gimana? Ya, saya kembali lagi ke dulu, Mas. Saya gini, saya mau diberi kaya atau saya mau diberi miskin. Iya, iya. Saya mempunyai prinsip seperti itu karena saya judi ya udah menghabisin uang banyak kayak gitu sih. Jadi saya berani kayak gitu. Ya, terutama saya melihat rumah dia. Yang bikin saya berani ngutangin, saya berani lihat orang tuh rumah dia yang usahanya dia kayak apa, tokonya ramenya kayak apa, saya kan tahu, Mas. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau seperti itu ada pegangannya enggak sih, Mas? Maksudnya ada surat perjanjiannya atau apa? Enggak ada, Mas, cuma modal nota. Modal nota ya. Kalau saya nggak dibayar, ya saya yang pusing sendiri kayak gitu. Cuma menurut saya kalau di dunia bisnis itu nggak ada kayak bikin surat pernyataan, itu nggak ada. Kalau menurut saya, kalau kamu berani ya silakan titipin barang ke toko saya kayak gitu. Tapi terkadang ada juga mas teman saya yang juga pekerjaannya itu nyetok ya, tempo mainnya tempo, pernah ketipu. Iya. Nah itu ya karena pertama dia itu nggak kenal orangnya siapa, tokonya bagaimana, usahanya memang benar-benar usaha atau enggak sih. Nah itu kena tipu itu teman saya, sampai habis ketipu itu kisaran 40 juta. Ya sekarang tapi dia tidak kapok, tapi malah tambah sukses sih. Menurut saya di dalam usaha ini loh, maksudnya di konveksi, kalau belum ketipu belum sukses. Kalau belum ketipu belum sukses. Berarti sampean ini pernah ketipu juga? Pernah. Gimana itu ceritanya? Saya cuma mempercayai orang itu waktu beli cash terus. Mereka bilang kirim barang, nyampe saya bayar. Saya kebawa nafsu waktu itu. Barang saya numpuk di rumah banyak. Ya udah, daripada barang gak keluar saya tak kirim. Berapa kodi? 50 kodi. 50 kodi. Cuman 15 juta. Cuman ya. Kalau buat kalahnya slot saya waktu judi dulu belum apa-apa sih. Ya masa sih. Berarti sama dulu pernah kalah slot banyak ya? Lebih daripada 15 juta ya. Banyak mas, saya setiap hari main itu kalau belum 1 juta habis saya belum berhenti. Berani juga ini. Kendal sekali namanya. Ya lanjut, berarti 15 juta itu hilang. Nggak tahu kemana. Nggak tahu. Sampai sekarang pun di kontak nggak sampai ya? Iya, tapi nomor saya nggak diblokir, masih utuh. Oh masih utuh. Tapi sampean pernah nggak nagih? Sampai ketemu di akhirat nanti mas. Nggak usah ditagih. Terserah dia. Kalau ngasih ya saya alhamdulillah. Kalau nggak ya udah mau gimana lagi kayak gitu. Yang penting usaha saya masih berdiri kayak gitu sih. Menurut saya kayak gitu. Kalau saya, soalnya saya udah bermain uang dari dulu. Emang saya bermain uang dari dulu ya, emang itu bukan uang saya. Kalau sekarang kan udah milik saya sendiri, jadi saya eman-eman lah mas, panggak duit, duit orang tua mas dia. Masuk. Berarti ini sampean ini apa ya namanya? Berdiri di usaha ini di dunia perbisnisan kolor ini sendiri atau ada timnya? Saya sendiri mas. Sendiri, benar-benar sendiri ya? Iya, saya ya sempat kabut, maksudnya dari harga jahitan dulu di kasih tahu sama tetangga saya ternyata mahalan gitu. Paling kejadiannya kayak gitu mas. Soalnya kan saya nggak pernah terjun di konveksi sih mas. Waktu itu emang saya di Semarang terus kayak gitu. Waktu ke rumah kan saya kan
di rumah pandemi itu kan saya baru di rumah, berarti mau buka kolor itu saya tanya-tanya ke yang penjahit-penjahit itu harganya berapa, dia ngasih harga segini-segini. Ternyata setelah saya berjalan beberapa bulan harganya kemahalan gitu. Ya berarti memang benar-benar sendiri, akhirnya pahit manisnya dirasakan semua ya. Iya mas. Iya, menarik sekali sih. Ini kalau teman-teman semua yang nonton video ini, yang nonton ini seorang pebisnis atau pengusaha, pasti menikmati. Soalnya memang benar-benar dari nol sampai sekarang ini dia benar-benar sendiri. Susahnya, senangnya, pahitnya, manisnya ini dirasakan semua, komplit. Iya. 4 sehat 5 sempurna lah ya. Yang menikmati diri sendiri mas. Malah yang menikmati diri sendiri ya. Tapi ya jangan lupa mas, semakin pohon itu besar, tinggi, anginnya semakin kencang ya. Kencang kayak gitu sih. Jadi menurut saya kalau seumuran saya jadi pembisnis, hati-hatilah megang uang terutama. Kenapa? Ada apanya? Banyak mas. Ya saya sempat tertarik lagi ke main judi lagi karena saya punya uang lagi kayak gitu. Tapi alhamdulillah orang tua saya itu selalu mengecek, mengontrol setiap minggunya uang saya keluarnya berapa, buat apa. Alhamdulillah orang tuanya saya itu masih peduli dengan saya, nggak lepas tangan. Orang tua saya tahu kayak gitu. Itu yang megang buku rekening orang tua. Iya. Kalau satu yang saya yang megang, tapi yang rekening nggak masuknya uang masuk, orang tua saya pasti tahu kayak gitu. Iya, luar biasa sih. 22 tahun usahanya sudah besar, tinggal mengembangkan dan bertahan mas ya. Iya, ya jadi itu kembali ke diri sendiri lagi mas. Banyak teman-teman saya yang udah sukses tapi bangkrut lagi, kegoda wanita. Wanita itu kalau goda bahaya loh mas. Gimana maksudnya? Wis pokoknya ngentek-ngentekake wis intine nek kenal wong wedok. Judi, madok, jangan sampai. Mendem tapi oke. Anggur merah. Tapi sampai sekarang cewek sampean masih mungkin sudah tahu. Kalau cewek saya, kalau saya mabuk dari dulu udah tahu mas. Tapi sekarang pasti dimarahin kalau dia tahu saya mabuk kayak gitu, pasti dimarahin. Pikirannya dia itu uangnya buat saya aja sih daripada buat mabuk kayak gitu. Iya sih ya. Soalnya kan yang namanya cewek apalagi sudah tunangan ini kan mengharapkan calon suaminya ini memang benar-benar suami idaman. Iya. Ya idaman secara fisik, secara mental, secara keimanan. Iya. Ya semuanya semenjak saya kenal itu saya bisa berhenti main slot, saya berhenti mabok-mabokan kayak gitu sih mas. Iya. Sudah terakhir mas ya, terakhir ini biasanya di konten saya, di konten Lensa Podcast ini di terakhir-terakhiran ini selalu memberikan kesempatan bagi narasumber untuk memberikan motivasi kepada diri saya, kepada kameramen dan tim, dan juga pada viewer saya yang nonton video ini. Silakan. Ya, yang terutama jangan lupa di subscribe ini Lensa Podcast, like, komen, sukses selalu mas buat tim kalian gitu. Terus motivasi yang ingin yang ingin disampaikan? Motivasinya apa ya? Tak mikir sih mas motivasi ini. Iya. Wong aku kadang rada pikirannya rada mono-mono. Enggak, maksud prinsip dalam hidup sampean. Prinsip dalam hidup aku. Prinsipku siji mas. Apa? Karo sing gawe urip. Karo sing gawe urip. Iya wis meh dalane kepriye aku nggih manut kok ada mah. Nerimo ing pandum. Nerimo ing padum. Tapi maksudnya tidak lepas tangan begitu aja kan, ya, tetap kita usahakan ya. Tanpa kita usaha tidak ada perubahan sih mas menurut saya.
Iya sih, karena ya percuma saja ketika misalkan yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hidup akan diarahkan ke sini, tapi kitanya nggak mau bergerak, ya percuma, nggak akan nggak ada sampai juga sih. nggak ada hasilnya mas. Iya. Oke mas, terakhir mas ya, biasanya di dalam konten saya ini di akhir-akhir ini pasti memberikan waktu kepada narasumber untuk memberikan motivasi kepada para penonton, kepada saya dan tim. Nah ini pertama pesan dulu lah ya, pesan-pesan kepada para penjudi dulu namanya. Ya, pesan buat para penjudi menurut saya janganlah berjudilah kalau bisa. Kalau udah terlanjur tolong stop, nggak bakal judi itu bikin kaya, yang ada bikin hancur hidupmu. Mustahil ya kalau kaya. Mustahil. Semua diprogram dari bandar mas. Bandar nggak mungkin ngasih uang cuma-cuma tanpa dapat keuntungan sih ya. Terus pasti ya. Judi itu di internet semua setelan. Kemudian pesan untuk para pebisnis pemula ini yang baru beginner merintis ini gimana? Ya menurut saya kerja keras lah mas. Kesuksesan itu nggak diraih dengan cara instan, harus ada prosesnya. Kalau menurut saya kayak gitu sih mas. Ya yang kedua itu jangan pantang menyerah. Kembangkanlah ide pokokmu kayak gitu. Yang terakhir ya menurut saya ya bertekunlah dan berdoalah. Kalau menurut saya pesannya cuma itulah buat para pembisnis atau baru membangun bisnis, jangan pantang menyerah, bangunlah apa yang kamu mempunyai ide, kembangkanlah. Iya. Itu aja mas menurut saya. Betul. Berarti memang waktu yang singkat dengan cerita apa yang diceritakan oleh pengalaman dari Mas Dede Akhir Setiawan ini menurut saya kesimpulannya ini seperti skripsi. Ada latar belakangnya, kemudian ada latar masalahnya ada permasalahannya bagaimana, dan hebatnya dia ini dari permasalahan itu dia bisa mencarikan solusi, sehingga solusi ini memang benar-benar dinikmati oleh dirinya sendiri dan dinikmati oleh bos-bos, kakap-kakap yang besar tadi ya. Oke, terima kasih. Tetap jangan pantang menyerah, usaha dan tetap usaha, karena usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Kalau ada teman-teman semua yang ingin membahas atau ingin dibahas dalam konten saya dalam tema apapun, silakan bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami usahakan sebagai bentuk perhatian kami kepada para viewer. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.